Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Baik, ikhwan akhwat saleh dan salehah dari kelas 3 SD Rabbani Islamic School. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama melaksanakan pembelajaran kembali setelah sebelumnya kita sudah sama-sama mengerjakan dan menunaikan penilaian harian 2 di semester 2 ini. Nah, anak-anak sekalian, pada pembelajaran hari ini, dengan kita berada di hari yang Masya Allah sangat diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada bulan Ramadan. Nah, untuk itu, mari kita sama-sama memperkuat iman kita, memperbanyak amal soleh kita, agar kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini yang hanya ada 1 tahun sekali dengan lebih maksimal. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tema baru, ya, yaitu tema 3H tentang Praja Muda Karana atau Pramuka. Baik, di sini barangkali anak-anak ada yang sudah tahu Pramuka apa, atau ada yang sudah pernah mendengar apa itu Pramuka, bahkan ada yang sudah pernah ikut Pramuka. Nah, di sini pada materi hari ini kita akan sama-sama membahas ya tentang Praja Muda Karana atau yang disingkat Pramuka. Nah, di pembelajaran 1 kita akan membahas tentang muatan bahasa Indonesia. Nah, muatan bahasa Indonesia ini kita akan menjelaskan tentang suatu makna pada lambang pramuka, yaitu tunas kelapa. Nah, betul ya. Jadi, lambang dari pramuka adalah tunas kelapa. Nah, kemudian kita akan menjelaskan dalam bentuk teks tulis. Nah, di sini contohnya adalah pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana. Informasi tentang lambang pramuka di Indonesia bisa Anda lihat nanti dalam slide selanjutnya ya. Baik. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi ya, lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa yang bermakna bahwa setiap anggota pramuka hendaknya berguna seperti seluruh bagian pohon kelapa. Nah, ini Anda sebagai pengetahuan baru bahwasanya kelapa ini seluruh bagian pohonnya itu sangat bermanfaat. Contohnya pada daun. Nah, daun kelapa biasa kita gunakan untuk membuat atap rumah, bahkan di desa-desa, lalu ada digunakan sebagai kupat, tahu kupat ya, atau kalau misalkan hari raya Lebaran ini pastikan kita setiap Idul Fitri itu ada yang namanya kupat ya. Nah, selanjutnya di bagian batangnya. Nah, di bagian batang kelapa ini biasanya digunakan sebagai jembatan yang menghubungkan satu wilayah ke wilayah lain. Nah, biasanya Anda bisa lihat di daerah-daerah di desa-desa yang terdapat sungai, itu biasanya para warga menggunakan batang kelapa untuk membuat jembatan tersebut. Nah, gitu ya. Nah, lambang pramuka merupakan tanda pengenal yang dimiliki setiap anggota pramuka yang mengiaskan cita-cita gerakan pramuka. Kita dapat mengetahui dan mencari tahu lambang makna pramuka dengan mengamati gambar yang ada di baju pramuka kita. Nah, selanjutnya ke pembelajaran 2, yaitu lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah kita mempelajari lambang pramuka, selanjutnya kita akan mempelajari lambang negara kita, yaitu Republik Indonesia. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Apa Ustadz makna dari Garuda Pancasila? Nah, maknanya adalah bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan bangsa yang kuat. Karena Garuda ini merupakan suatu hewan yang menggambarkan sosok yang besar dan juga yang kuat. Nah, kita mengharapkan Indonesia ini sebagai negara yang kuat dan negara yang besar. Nah, lalu di samping ada lambang Garuda, ternyata di sini menyimpan suatu kalimat yang bermakna semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda Pancasila. Nah, semboyan itu
menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan, ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke pembelajaran 4. Arti gambar pada lambang negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, banyak bulu pada sayap, ujung ekor, pangkal ekor, dan leher menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, jadi di gambar Garuda ini terdapat beberapa helai bulu seperti di leher, sayap, di ekor. Nah, itu ternyata memiliki makna. Mari kita hitung semuanya ya. Nah, bulu pada sayap ada 17. Kalau sekarang Anda hitung di sini ada 17 helai. Yang artinya adalah menggambarkan kemerdekaan Indonesia yang tepat terjadi pada tanggal 17. Nah, kemudian pada ujung ekor, ya pada ujung ekor ini terdapat 8 helai yang menggambarkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan Agustus. Kemudian, jika Anda hitung, bulu pada pangkal ekornya ini berjumlah 19 yang menggambarkan dua angka pertama tahun kemerdekaan Indonesia, jadi pada tahun 1900. Kemudian ada 45 helai yang berada di pangkal leher, ya, atau pada leher, itu menggambarkan 22 angka terakhir tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau kita hitung 17 Agustus 1945 merupakan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti itu ya. Nah, dengan demikian jumlah helai bulu pada sayap, pada ujung ekor, pada pangkal ekor, dan juga leher menggambarkan dan melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Pintar. Mari kita lanjut ke pembelajaran 4. Nah, menjelaskan makna pada seragam pramuka dari teks yang ditulis. Nah, pada seragam pramuka, siaga dan penggalang terdapat lambang yang berbeda. Untuk mengetahui lambang pada seragam pramuka, ya, kita harus bisa mengetahui dan memiliki lambang atau gambar pramuka tersebut. Nah, biasanya pramuka siaga dan penggalang ini merupakan tingkatan pada pramuka. Nah, pramuka siaga adalah pramuka yang khusus untuk anak sekolah dasar. Nah, sedangkan penggalang yaitu pramuka atau tingkatan pramuka bagi anak SMP. Jadi terdapat lambang yang berbeda. Oke, lanjut ke pembelajaran 5. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelumnya kita mengetahui bahwasanya makna atau arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, maka kita harus bisa memahami maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan. Nah, contohnya dalam rumah terdapat keberagaman, ya. Di dalam rumah kita itu terdapat keberagaman, misalnya perbedaan kegemaran setiap anggota keluarga atau perbedaan pendapat. Meskipun berbeda-beda, ya, meskipun Ananda dan Bunda memiliki selera makanan yang berbeda atau Ananda dengan kakak Ananda memiliki kesukaan warna yang berbeda, tetapi Antum atau Ananda tetaplah satu keluarga, yaitu satu kesatuan keluarga. Itu ya, contoh paling sederhananya. Nah, di sini kita akan menjelaskan atau mendeskripsikan lambang pada seragam pramuka, yaitu pembelajaran 6. Pemakaian lambang pada seragam pramuka bertujuan untuk mempermudah mengenal identitas anggota pramuka. Salah satu jenis tanda pengenal pramuka adalah tanda satuan. Apa itu tanda satuan? Tanda satuan menunjukkan tempat seorang anggota pramuka bergabung. Nah, tanda satuan terdiri atas tanda barung, peta wilayah atau lokasi, lambang nomor gugus depan, dan lencana wilayah. Nah, ini contoh tanda satuan atau tanda pelantikan pada pramuka. Ini yang segitiga atau yang bentuknya belah ketupat ini biasanya untuk
siswa ikhwan atau anggota ikhwan. Kalau yang bulat biasanya untuk anggota akhwat gitu ya. Nah, barung, apa itu barung? Nah, barung adalah sebutan untuk kelompok pramuka siaga. Tadi kita tahu ya, pramuka siaga adalah pramuka jenjang anak sekolah dasar. Jadi Ananda, kalau Ananda masuk pramuka, jadi Ananda termasuk dalam pramuka atau kelompok pramuka siaga. Yang kedua, lambang barung berbentuk segitiga polos berwarna. Segitiga polos berwarna. Nah, lambang barung dipasang di lengan kiri seragam pramuka. Nah, peta wilayah, nomor gugus, depan, dan rencana wilayah dipasangkan di sebelah kanan. Nah, jadi itu adalah suatu bentuk-bentuk dalam pramuka. Nah, baik Anda sekalian, di pembelajaran satu ini kita belajar tentang aku anak mandiri atau subtema 1, aku anak mandiri. Baik, syukran jazakallahu khair, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semangat dan tetap giat untuk menuntut ilmu. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.